Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Saya senantiasa rindu untuk bersekutu bersama Anda semua. Kita semua selalu ingin untuk terus mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Cara Tuhan Memelihara Umat-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, sekarang ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti rahasia akan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita pasti akan mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Ada kalanya kita merasa takut, merasa cemas, dan kita menjadi khawatir. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ayat ini merupakan janji yang penuh kuasa dari Allah bagi umat-Nya, yang digemakan dalam berbagai bagian Alkitab. Di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan, firman Tuhan ini bagaikan mercusuar yang menuntun kita menuju ketenangan dan pengharapan. Mari kita telusuri lebih dalam dari makna dari ayat ini. Yang pertama, janganlah takut. Ketakutan adalah emosi yang wajar bagi manusia. Itu adalah sesuatu hal yang alami. Namun Allah mengingatkan kita untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai hidup kita. Ia ingin agar kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala ketakutan yang ada. Yang kedua, sebab aku menyertai engkau. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia selalu hadir di samping kita. Bahkan di saat-saat yang tersulit sekalipun, Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Kehadirannya ini memberikan rasa aman dan damai yang tidak ternilai. Yang ketiga, janganlah cemas. Kekhawatiran dan kecemasan seringkali mewarnai hidup kita. Namun Allah mengajak kita untuk tidak lagi terbebani oleh rasa cemas ini. Ia ingin agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, karena Ia, Tuhan, sanggup mengurus segala sesuatu dengan sempurna. Yang keempat, sebab aku ini Allahmu. Frasa ini sebagai pengingat akan identitas Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta ini memberikan dasar yang kuat bagi iman kita. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dan Allah Maha Pengasih. Yang kelima, aku akan menguatkan engkau, bahkan aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang penuh kasih.
Allah tidak hanya menjanjikan perlindungan, tetapi juga memberikan kekuatan dan pertolongan kepada umat-Nya. Tangan kanannya yang penuh kasih siap untuk menopang dan mengangkat kita saat kita akan terjatuh. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita, bahkan dalam saat-saat tersulit sekalipun. Dia Tuhan akan menguatkan kita dan menolong kita untuk menghadapi segala tantangan yang harus kita selesaikan. Jadi, janganlah takut saudaraku. Hari ini saya akan mengajak Anda belajar lebih dalam lagi akan bagaimana Tuhan punya cara untuk memelihara anak-anaknya yang seturut akan perintahnya. Ya saudaraku, dalam menjalani panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, seringkali kita sering putus asa ketika pergumulan berat melanda hidup kita. Pada tahap ini, kekhawatiran dan ketakutan menjadi pesaing utama Tuhan, sehingga mata rohani kita melihat pergumulan kita lebih besar daripada kuasa pemeliharaan Tuhan, karena mata rohani kita terfokus pada masalah yang ada. Renungan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia, hamba-Nya. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak awal melayani, Elia menghadapi medan yang tidak mudah. Raja Ahab sekeluarga menjadi teladan buruk bagi umat Israel dengan menjadi pemimpin raja yang tidak taat akan perintah dan larangan Tuhan. Dan akhirnya rakyat Israel pun turut serta dalam kejahatannya, meniru rajanya. Elia sang nabi ditugaskan untuk menyerukan pertobatan kepada Israel, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Namun, Tuhan yang memanggil, Tuhan pula yang memelihara. Dalam berbagai situasi yang sulit, justru Tuhan hadir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sungai Kerit, tempat persembunyian Elia yang dipilih oleh Tuhan, menjadi tempat yang rutin didatangi burung gagak untuk memberi Elia makanan tiap pagi dan petang. Dibawakan roti dan juga lauknya. Dalam situasi yang menekan dan banyak persoalan, Elia tetap taat akan perintah Tuhan. Ini adalah kuncinya, ketaatan Elia pada perintah Tuhan. Maka Tuhan memelihara Elia dengan cara yang ajaib,
sehingga Elia tidak pernah kekurangan akan apa-apa yang dia butuhkan saat itu. Ketaatan adalah kuncinya. Kunci cara Tuhan memelihara umatnya. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan dengan cara khusus tersebut meneguhkan iman Elia bahwa dalam situasi sesulit apapun, Tuhan itu tetap beserta, mempedulikan umatnya, memelihara umatnya yang taat pada perintahnya. Tentu saja kisah pemeliharaan Tuhan ini tidak berhenti dalam hidup Elia saja, tetapi berlanjut sampai sekarang ini dalam kehidupan kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi ketika kita menaati firman Tuhan akan membuat kita semakin mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah takut. Pandanglah Tuhan dan berharaplah senantiasa pada pertolongannya. Mengertilah, saudaraku, dalam perkara ini yang menjadi kewajiban kita adalah kita taat dan kita seturut pada kehendak Tuhan. Dan selanjutnya adalah bagian Tuhan yang akan memelihara kita sebagai upah akan ketaatan kita pada rancangan dan kehendak Tuhan. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Karena Elia taat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan, maka Elia menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, bacaan ayat firman Tuhan ini adalah kunci bagi pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Taat dan patuh, dan lakukanlah akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu tidak kekurangan apapun yang menjadi kebutuhanmu, karena Tuhan yang memeliharamu. Mari kita baca Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, bacaan ayat ini mengatakan bahwa jika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Ini adalah janji yang luar biasa dan itu adalah janji yang dapat kita pegang secara teguh dalam hidup kita. Ketika kita merasa khawatir, hal yang mudah untuk dilakukan adalah mencoba menangani semuanya itu dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita mencoba mengontrol situasi dan kita mencoba untuk memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ini seringkali hanya membuat kita menjadi khawatir karena kita ini manusia dengan segala keterbatasan. Ketika kita mencoba untuk mengendalikan segalanya, kita sebenarnya menyerahkan diri kita kepada kekhawatiran saja. Pahamilah saudaraku, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita melepaskan beban dan ketakutan kita. Kita menyerahkannya kepada pribadi yang lebih berkuasa dari kita dan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Itulah pribadi Tuhan.
Ketika kita melakukan ini, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan yang kita butuhkan untuk menghadapi apapun yang datang kepada kita. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami kekhawatiran lagi. Namun ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita dapat menghadapinya dengan kekuatan dan kepercayaan yang berasal dari Tuhan. Oleh penyertaan Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan dengan cara yang benar. Kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita dan bahwa Dia akan memelihara hidup kita semua ketika kita taat dan hidup dalam kebenaran. Saudaraku, jika Anda sekarang ini merasa khawatir, saya mendorong Anda untuk menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan saja. Dia akan mendengar doa Anda dan Dia akan memberikan Anda kedamaian yang Anda butuhkan. Ya saudaraku, disadari atau tidak disadari, dalam hidup ini terkadang kita larut dalam kecemasan yang berlebihan. Namun sebagai umat Tuhan kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang kita sembah sanggup memelihara hidup kita melalui cara-cara yang ajaib. Ada saja jalan yang Tuhan lakukan untuk memelihara kita dan pemeliharanya itu sempurna. Jangan pernah berpikir bagaimana Tuhan dapat menolong kita, karena jalan Tuhan itu tidak terselami oleh umat manusia yang penuh keterbatasan ini. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, dikisahkan bagaimana Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh umat manusia. Tuhan mengirimkan daging dengan perantaraan burung gagak setiap pagi dan setiap petang. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki kepedulian terhadap umatnya yang taat dan patuh oleh kebenaran Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun apapun yang sedang kita alami. Dia Tuhan yang Maha Tahu akan segala kebutuhan anak-anaknya. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, Mazmur 23 ayat 1 menuliskan, Tuhan adalah gembala yang baik sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi kekurangan. Bahkan Dia telah menyiapkan semua yang terbaik bagi kita. Tuhanlah yang akan menjamin hidup ini. Walaupun kita sedang berada dalam lembah kekelaman sekalipun. Jadi saudaraku, apapun kondisimu sekarang ini, jangan berfokus pada situasi yang sedang terjadi. Akan tetapi, berfokuslah kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan sajalah datangnya pertolongan yang sejati bagi kita. Di saat kita berfokus kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin dikuatkan. Jangan biarkan kekhawatiran yang tidak beralasan tersebut menekan hidup kita. Saat mulai cemas, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan dengan datang melalui doa. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita cemaskan. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini, serahkan semuanya pada Tuhan dan Dia sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan punya cara untuk memelihara hidup kita. Bersama Tuhan,
maka kita tidak akan menjadi goyah, tidak akan menjadi ketakutan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang takut dan gentar. Kami menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, dan kami merasa seperti akan tenggelam. Kami takut akan masa depan, dan kami takut dan khawatir akan apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi melalui firman-Mu yang sudah kami baca melalui renungan ini, kami tahu bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Penyertaan dan pertolongan Engkau sungguh nyata dan ada dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik dan penyayang, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau telah berjanji untuk memelihara hidup kami, dan kami sangat percaya pada janji-Mu yang akan terjadi sesuai kebenaran Tuhan yang ada dalam hidup kami. Roh Kudus akan membantu kami untuk tidak merasa takut dan tidak merasa khawatir. Tolong ajari kami untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada-Mu saja ya Tuhan, dan mengandalkan kekuatan Engkau saja Tuhan. Iman kami percaya akan mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami, dan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan perlindungan-Mu. Kami percaya padamu dan kami tahu bahwa Engkau akan memelihara hidup kami yang hidup setia sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau akan tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda.
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.